Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para jemaah salat subuh, yang saya muliakan pengurus PKI Masjid Mardotillah. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kehidupan kita banyak memberikan manfaat dan maslahat. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang surat An-Nas. Dua minggu lalu sudah kita bahas tentang tafsir surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita bahas surat An-Nas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Kalau yang 2 minggu lalu itu qul a'udzu birabbil falaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia, Tuhannya jin, Tuhannya alam semesta. Dalam surat An-Nas ini disebutkan, dikhususkan dengan birabbin nas, Tuhannya manusia. Kalau dilihat dari akar katanya, kata Rabb itu artinya mengatur. Ya. Bahwa manusia diatur segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak bisa kita ini hidup semau-maunya, gak bisa. Hidup itu harus ada aturannya. Rabbul juga diartikan sebagai tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Ya. Bahwa nikmat terbesar seseorang itu antara lain adalah nikmat tarbiyah, pendidikan. Dengan tarbiyah
dengan pendidikan hidup kita jadi teratur. Dan betapa tidak teraturnya orang ketika tidak memiliki pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan formal, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bukan hanya itu. Tetapi lebih dari sekedar pendidikan formal. Bahwa manusia itu ketika dia lepas dari pendidikan, lepas dari aturan-aturan yang sudah ada, lepas dari norma-norma yang sudah ada, maka kehidupannya pasti akan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kita sholat ini pagi hari ini, ya, itu karena kita sebagai hamba Allah yang terdidik. Terdidik kita tahu bahwa betapa pentingnya kita ibadah, betapa pentingnya kita sholat. Segala hal nanti ketika kita diadili itu tidak ada artinya apa-apa ketika urusan sholat kita ini nggak beres, amal yang lain nggak ada artinya. Ya, itu pendidikan. Kita tahu itu, kita sholat, ya kita menyembah Allah, kita beribadah, itu karena kita ini manusia yang terdidik. Dalam matan Zubair itu disebutkan bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang berbuat tanpa ilmu, yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya itu tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak ada ilmunya, ya. Maka kita setiap hari datang ke masjid ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita manusia terdidik, karena kita manusia yang punya ilmu, ada ilmunya. Masuk masjid pakai kaki kanan, ya, itu ada ilmunya. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, itu ada ilmunya. Maka qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di sini disebutkan khusus Rabbin nas, Tuhannya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, Tuhannya gunung-gunung, Tuhannya alam semesta. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya berjalan, bergerak sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan keputusannya, kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Allah. Nas yang artinya manusia itu, ada beberapa ulama yang menerjemahkan nas, ya, diambil dari kata an-nausu yang artinya bergerak. Yang namanya manusia itu harus bergerak. Kalau sudah tidak bergerak namanya bukan manusia. Ya. Ada yang menerjemahkan itu. Ya, ada juga yang mengambil dari kata unas. Unasun artinya yang tampak, yang kelihatan. Yang disebut manusia itu adalah yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan, bukan manusia. Jadi tampak, jelas, kelihatan itu namanya nas, manusia. Yang bergerak itu namanya nas, manusia. Jadi manusia itu kalau disimpulkan adalah orang yang bergerak dan yang tampak itu adalah manusia. Ada nggak yang bergerak tapi nggak tampak? Ada. Bergerak tapi tidak tampak. Itu bukan manusia. Ya. Jadi manusia itu menurut
para ahli diambil dari kata unasun, diambil juga dari kata an-naus. Kalau an-naus itu artinya bergerak, kalau nas artinya yang tampak. Jadi bergerak dan tampak itu adalah manusia. Ada juga ulama Arab yang mengartikan masumiyal insanu illa linasihi. Tidaklah disebut insan, manusia itu linasihi karena suka lupa. Jadi wajar kalau yang namanya manusia itu suka lupa. Yang sering kita dengar itu al-insanu mahalul khoto'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu mah disengaja. Tapi kalau selalu lupa, nah itu mah disengaja. Ya. Lupanya sekali-kali saja, salahnya sekali-kali aja, itu namanya manusia. Kalau berulang kali melakukan kesalahan, berulang kali lupa, mungkin sifat-sifat kemanusiaan sudah berkurang, sudah hilang. Ya. Maka hadirin, kalau kadang-kadang kita lupa nih, ya itu wajar, namanya manusia. Ya. Bahkan ketika kita lagi sholat aja, udah berapa rakaat nih, gitu ya, sholat zuhur sendirian di rumah lagi. Kalau di masjid kan makmum tinggal ngikutin imam aja. Masalahnya kalau imamnya lupa, makmum yang di belakangnya juga lupa, habis itu. Yang belakangnya ingat, perasaan harusnya tasyahud awal dulu. Ini kenapa langsung berdiri? Ya. Terus makmum yang persis di belakang imam tidak mengingatkan, kan? Dia lupa juga. Ya, makanya saya sampaikan, makmum yang ada persis di belakang imam itu adalah yang ibaratnya bayang-bayang imam. Kalau imam lupa, dia yang mengingatkan. Kalau imam salah, dia yang mengingatkan. Ya, makanya makmum yang belakang imam itu ilmunya harus sama dengan imam, pengetahuannya harus sama dengan imam, bacaannya harus sama dengan imam. Ya, buat jaga-jaga tadi. Ketika misalnya terjadi di dalam sholat itu imamnya lupa. Ya. Jadi lupa adalah manusiawi. Sifat lupa itu manusiawi. Tapi kalau selalu diulang-ulang janji lupa lagi, janji lupa lagi, itu namanya bukan manusia. Itu ya. Jadi tampak, bergerak, lupa, itu manusia. Kalau tiga hal ini ada pada diri kita, nah itu kita manusia. Kalau malaikat nggak pernah lupa. Misalnya tadi malaikat subuh tadi itu, ya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang paling disaksikan oleh para malaikat. Tapi malaikat lupa nyatet, nah itu gawat. Ya. Maka malaikat makhluk Allah yang tidak pernah lupa, mencatat setiap amal perbuatan. Tadi kita dicatat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oh si fulan bin fulan pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 15 Maret 2020 telah menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Mardotilah. Ada catatan. Ya, ada catatan. Sampai disebutkan karena masyhudan, karena memang betapa istimewanya itu waktu subuh. Ya bayangin tadi kalau misalnya kita menuruti hawa nafsu, cuaca dingin, ya, malas buat sholat subuh, malas buat ke masjid, malas buat bangun, malas buat ambil wudhu, ya, kena air itu malas. Ya, ternyata sekarang Allah berikan wabah
yang orang mau tidak mau banyak main air kan, cuci tangan, bahkan diajarin cuci tangan, cara cuci tangannya ya ada 5 langkah atau 7 langkah itu cuci tangan. Orang Islam sudah terbiasa menjaga wudhunya, menjaga kebersihan tangannya. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan akan datang nanti satu zaman, satu masa itu yang orang-orang terkena wabah kecuali umatku, kata Rasulullah, yang menjaga wudhunya. Maka Bapak Ibu, Wali Kota Depok kemarin sudah mengeluarkan instruksi supaya sekolah diliburkan. Ini mulai Senin besok sekolah libur sampai tanggal 28 Maret libur. Nggak tahu yang kerja libur kan? Sekolah libur. Sekolah saya liburkan. Ya, libur sampai tanggal 28. Ya. Allah berikan itu dan orang takut. Ya. Takut karena katanya corona yang baru ini ya agak lebih hebat pertahanan dirinya, kira-kira begitu. Maka Rasulullah ajarkan kita untuk menjaga wudhu, untuk selalu mencuci tangan, kebersihan lingkungan. Kan kita punya slogan itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Orang imannya itu bisa terlihat dari kebersihannya dia. Dia bersih, berarti dia orang yang imannya bagus. Dia kotor, berarti imannya kurang. Itu tolak ukur. Meskipun ini banyak diterapkan oleh negara-negara yang banyak non-muslim. Ya. Tulisan an-nazafatu minal iman, di bawahnya ada sampah. Ya. Ini nggak cocok, bertentangan. Dilarang merokok, jadi yang nempelin itu, ya dilarang merokok. Tapi yang nempelin lagi ngerokok, sambil ngerokok. Ya, itu. Jadi Allah berikan ini satu virus yang membuat kita ini lebih hati-hati menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola kegiatan kita. Ya. Seberapa kuat badan kita ini melawan virus-virus yang gitu ya. Makanya sebaik-baik tempat berlindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ada yang mengajarkan banyak-banyak baca sholawat, tibil ulu. Sudah hafal belum Pak sholawat tibil ulu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dapat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
dibaca sebanyak-banyaknya. Ada yang mengijazahkan juga sallallahu sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim bi adadi kulli da'in dawa'a. Baca sebanyak-banyaknya. Ada Habib Lutfi bin Yahya itu mengajarkan baca selawatnya 16 atau 1616 kali baca selawat. Itu ya. Jadi yang aneh itu orang sekarang lebih takut virus corona daripada masuk neraka. Ya. Lebih takut itu. Ya. Bahkan sekarang salaman itu diganti dengan salam Pancasila. Salam Pancasila nggak salaman ya? Gini. Ya. Bahkan di video itu ada Pak Yusuf Kala, Ibu Sri Mulyani, Pak Kiai Maruf Amin. Itu kan ya salamannya kayak gini pakai siku. Ya gitu. Kita kalau masuk kantor sekarang buka pintu nggak pakai tangan, tendang aja pakai kaki. Iya. Iya. Jadi pintunya itu nggak, karena katanya di gagang pintu itu tempat yang rawan, dia tangga gitu ya, tempat yang rawan virus-virus itu nempel di situ. Ya. Ada juga yang mempraktekkan salamnya pakai kaki. Ya. Nah ini ada apa? Ya, sampai virus itu mengubah pola tingkah manusia. Bahkan kemarin waktu saya rapat di dinas itu, sekarang guru sama murid dilarang salaman. Jadi murid itu biasa datang ke sekolah cium tangan gurunya, sekarang dihindari. Ya. Nah ini anak-anak kan jadi takut. Ya, jadi takut. Jadi apa ya? Jadi serba aneh jadi. Makanya Allah berikan itu mengingatkan mestinya kepada kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, kan banyak tuh kalau yang apa itu langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa negara itu kan banyak. Memberikan masker gratis, ya, kemudian memberikan hand sanitizer yang higienis. Jadi kita selalu disuruh cuci tangan, selalu kita disuruh menutup muka kita ini dengan wajah mulut kita itu dengan bibir kita dengan masker. Jadi ibu-ibu yang pakai cadar itu enggak lagi enggak lagi dicengin sekarang. Ya. Dulu mereka anti cadar. Ngapain itu ditutup-tutup katanya? Enggak ya istilahnya. Pokoknya radikal kalau nutup gitu. Sekarang mereka tutup semua. Cuman bedanya mereka cuman mulutnya yang ditutup, badannya dibuka. Gitu ya. Itu bedanya. Maka kejadian ini mestinya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan takut sekedar takut. Bahwa mereka itu sebenarnya semuanya adalah makhluk Allah. Ya. Maka Allah berikan wabah. Apa umat-umat yang terdahulu tidak diberikan wabah? Dulu diberikan. Ya. Sebagai apa ya? Salah satunya ujian keimanan kita. Ya. Karena ada orang yang kesana takut, kesini takut. Ya. Akhirnya bahkan menurut berita itu di Iran itu sudah dilarang sholat Jumat. Jadi ketemu mungkin ngaji begini juga dilarang. Kita kalau ngobrol sama teman itu paling nggak kasih jarak 1 meter. Ya kasih jarak 1 meter. Jumatan dilarang. Karena menurut Imam Abu Hanifah, Jumatan itu salah satu syaratnya harus ada izin pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan berarti Jumatnya libur. Alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Ya, jadi tidak mensyaratkan salah satunya ada izin pemerintah. Ya, jadi biasa aja. Ya, sholat. Itu ya. Jadi
kejadian yang kita alami. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Orang mukmin itu pada setiap peristiwa, pada setiap kejadian dia pasti mengambil hikmahnya. Ya, mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Lebih peduli pada kebersihan, lebih takut kepada Allah, lebih sering berwudu kita, ya, lebih menjaga kebersihan daripada sekedar cuma cuci tangan, mendingan sekalian wudu. Ya. Lah mereka yang nggak punya ilmu, mereka yang nggak punya iman, ketika kejadian ini terjadi, cari untung. Masker dijual berapa kemarin itu harga tertinggi? Berapa? Ada yang 500.000, ada yang 1,5 juta. Ya. Ini luar biasa. Cari untung. Setiap peristiwa cari untung. Ini orang yang nggak punya iman. Ya, di tengah-tengah saudaranya membutuhkan itu, dia malah membuat masalah yang baru. Nah, gitu ya. Nah, kita Qul a'udzu birabbin nas ini memberikan pelajaran kepada kita, mestinya kita ini manusia yang terdidik. Manusia yang terdidik itu enggak begitu. Manusia yang terdidik itu senantiasa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Malikin nas, rajanya manusia. Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya adalah Malik, raja. Yang menguasai manusia. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini hamba, maka disebut abdun. Kita ini hamba, menghamba kepada siapa? Menghamba kepada Allah. Maka jika kita ini harus sujud, harus tunduk kepada raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan setinggi apapun kita, ketika sujud tetap saja jidat kita harus nempel ke alas sujud kita, ke sejadah kita, ke karpet kita. Sujud kepada raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang mengatur kehidupan kita, dialah yang menguasai kita, dialah yang menentukan nasib kita. Apa disebut Malikin nas, rajanya manusia. Maka seorang muslim itu tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Kita hanya menghamba kepada Allah. Haram hukumnya menghamba kepada selain Allah. Kalau sifat raja itu kan mengasihi rakyatnya, memberikan rakyat kehidupan yang layak, ya, menolong rakyatnya dari segala sesuatu yang menyusahkannya, yang menzoliminya. Itu sifat raja. Karena dia tahu bahwa nanti ketika ada salah seorang rakyatnya yang tidak ditolong dari kezaliman, ya, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan yang maha raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Lihat, Allah kasih kehidupan kita yang enak, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita waktu yang luang, bahwa kita ini harus memanfaatkan segala hal yang diberikan oleh raja, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam sebuahnya disebutkan, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini kata lagi sehat, jaga sehat kita ini untuk ibadah kepada Allah. Sebab suatu saat nanti akan datang masanya kita sakit. Jangankan ke masjid, bangun dari kasur kita aja, bangun dari ranjang kita aja susah. Suatu saat akan datang. Maka mumpung lagi sehat, datang ke tempat-tempat kebaikan,
mumpung lagi sehat, ibadah yang banyak. Ya. Karena akan datang masanya kita disibukkan oleh berbagai macam kehidupan dunia yang membuat kita menjadi lupa kepada Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi yang wajib kita sembah ini hanya Allah. Haram hukumnya kita menyembah kepada selain Allah. Nabi yang dulu dari Nabi Nuh ya. Jadi kalau Rasul itu kan menurut beberapa ulama ahli tafsir itu dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Adam kan belum ada umat. Ya, Nabi Nuh itu mulai punya umat yang ketika beliau berdakwah ya, puluhan tahun itu umatnya cuma sedikit. Ya. Jadi dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diajarkan kepada umatnya adalah menyembah Allah. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya Allah. Ya. Maka ketika ada orang yang sholat masolat tetapi dia tetap berbuat musyrik, ini perlu dipertanyakan ilahnya, ilahinas, ya, keimanan kepada Allah. Maka sepantasnya, semestinya ketika kita sudah menyembah Allah, jangan menyembah yang lainnya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Jadi khannas itu ada yang dimaknanya dengan satu hal yang lembek, ya, yang datangi berkali-kali, bahwa manusia itu selalu dibisikin oleh setan al-khannas yang bersembunyi, yang tidak kelihatan, yang tidak tampak. Bahwa setan yang tidak tampak itu kenapa bisa mengalahkan manusia? Ya, padahal dia tidak tampak, padahal dia tersembunyi. Oh, jangan-jangan setannya berasal dari diri kita sendiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi was-was, rasa was-was itu bisikan setan. Takut yang enggak ada juntrungannya, kalau kata orang Mampang itu. Dia takut tapi enggak ada juntrung, enggak ketahuan juntrungannya. Dia takut tapi enggak ketahuan alasannya. Itu setan. Cemas, perasaan cemas. Saya menemukan beberapa orang itu yang suka gelisah, dan dia nggak tahu kenapa dia gelisah. Kayaknya nggak enak ya. Jadi kalau secara medisnya itu minum susu kental putih yang hangat, ya, supaya menghilangkan was-wasnya. Tapi ini bisikan setan yang memberikan rasa was-was kepada manusia. Takut, mau ke sono takut, mau ke sini takut, mau melakukan sesuatu takut. Itu was-was. Dibisikkan kejahatan di telinga manusia. Kemarin waktu zamannya orang gila pada beredar itu, pengen ke masjid takut dibacok. Imam takut ditusuk sama orang gila. Ya, was-wasil khannas. Kan ada tuh di videonya ketika ada orang yang ke masjid itu tahu-tahu lehernya di tempelin pisau gitu. Kan ada. Ya, sehingga orang dibuat takut semuanya ke masjid. Itu setan. Setiap kali hati kita gelisah, setiap kali hati kita takut yang tidak tahu ketahuan
alasannya itu adalah bisikan setan. Setiap kali kita mau berbuat jahat itu adalah bisikan setan. Ya, kayak tadi godaan kita tadi tuh, sholat subuh enggak, itu bisikan setan. Setan itu tidak mau kita berbuat baik, enggak mau. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggelincirkan hamba-hamba Allah dari jalannya. Itu setan sudah berjanji dan diberikan kesempatan oleh Allah bahwa setan tidak akan dimatikan sampai nanti datang hari kiamat untuk menggoda kita hamba-hamba Allah, apakah masih ada di jalan Allah ataukah ikut. Dan disinyalir dia penggemar, siapa itu namanya itu yang Slenderman. Di setan. Jadi ada grup musik juga yang pengabdi setan juga. Padahal jelas-jelas bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, musuh manusia itu setan. Lah sekarang gaya hidupnya gaya hidup setan, dandanannya dandanan setan. Emang gimana dandanan setan Pak Ustaz? Ya, saya juga nggak pernah lihat setan dandan. Tapi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu pasti bisikan setan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terjadi pada diri kita, nih was-was nih, bacain. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gelisah baca itu, terus yang banyak baca. Bahwa itu semuanya adalah bisikan setan. Fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Ya, dada kita sesek nih. Bahkan ada yang berita di sosial media itu yang katanya kalau tidur itu ditindihin setan. Ya. Bahkan ada yang perkosa setan. Maka sebelum tidur itu, seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu itu, kita berzikir, baca Fatihah, baca qul, baca falak bin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Kita baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah supaya terhindar dari itu. Supaya ketika kita dibangkitkan, ketika kita dibangunkan dari tidur, ya, itu tidurnya tenang. Ada orang yang gelisah Pak, nggak bisa tidur, gelisah. Yang mengkhususkan itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau nggak ajar juga, ya mungkin setan. Setan itu pasti hancur bacaan. Ya. Nah kalau itu nggak hilang-hilang juga, maka periksa makanan kita, mungkin ada setannya. Minuman kita, mungkin ada setannya. Cara kita nyari nafkah, mungkin ada setannya di situ. Sehingga masuk setan ini betah dalam diri kita, ya, sehingga dibacain apa aja nggak hilang-hilang, maka periksa itu. Ya, didiagnosa, general check up dari makanan kita, minuman kita, pekerjaan kita, ada nggak yang haram di situ? Gitu ya. Minal jinnati warnas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu yang ada yang berupa jin, ada yang berupa manusia. Segala hal yang menyimpang dari jalan Allah, baik yang dilakukan oleh jin dan manusia, itu termasuk golongan setan. Nah itulah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kajian kita surat An-Nas ayat 1-6. Mudah-mudahan ini bisa kita hafal terus, bisa kita amalkan, bisa ketika kita baca kita tahu artinya, ya, supaya setan tidak lagi memberikan rasa was-was dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.